Bayangin aja deh, zaman sekarang itu kan kadang pendapatannya nggak seberapa ya, tapi gaya hidupnya itu pengen nyamain orang-orang yang pendapatannya mungkin 50 kali lipat lebih besar dari dirinya. Atau kadang gini ya, sebenarnya kita itu nggak butuh sama sekali barang itu, tapi kayak kita tuh berusaha mencari alasan supaya kita butuh dengan barang itu. Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I wanna share with you beberapa tips untuk mengontrol diri agar tidak ingin belanja terus-menerus atau tidak boros lah ya intinya. Karena tahu nggak sih, di Indonesia sendiri pengeluaran untuk barang-barang yang non-esensial itu sangat besar. Sekitar 54,5% dari pengeluaran rumah tangga perkotaan ditujukan untuk barang-barang non-pangan, which is mencangkup berbagai barang yang tidak penting gitu ya. Dan hal ini juga yang mengindikasikan bahwa pendapatan yang gak gede-gede banget ya, rata-rata orang Indonesia lah ya, itu sebagian besar dihabiskan untuk membeli hal-hal yang non-esensial. Bayangin aja deh, zaman sekarang itu kan kadang pendapatannya nggak seberapa ya, tapi gaya hidupnya itu pengen nyamain orang-orang yang pendapatannya mungkin 50 kali lipat lebih besar dari dirinya gitu, ya nggak sih? Jujur, aku juga termasuk orang yang gampang pengen gitu ya untuk membeli sesuatu. Kayak misalnya aku ngeliat sosial media, ada orang yang lagi makan makanan aneh gitu ya, yang belum pernah aku makan. Nah, aku tuh kadang membeli makanan itu. Tapi pas aku makan ternyata nggak seenak yang di review, jadinya mubazir lagi. Terus belum lagi kalau misalnya di sosial media aku lihat iklan fashion gitu ya, kayak fashion yang lagi hype, lagi zaman sekarang banget gitu. Terus aku mikir kayak, ih kayaknya lucu juga ya, kayaknya cocok deh kalau aku pakai itu. Nah, end up aku beli dan akhirnya ternyata nggak cocok di aku. Akhirnya ya mubazir lagi. Nah, hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya salah satu masalah yang sangat sulit untuk diatasi. Sampai akhirnya aku sadar bahwa ternyata aku udah menyia-nyiakan uangku untuk membeli sesuatu yang bahkan pada akhirnya aku nggak pakai. Jadi mulai saat itulah aku terus mencari cara gimana untuk mengontrol diri aku agar tidak selalu menginginkan sesuatu untuk dibeli. Dan ini dia yang aku lakuin. Yang pertama, menunggu. Biasanya aku kasih diri aku waktu minimal 48 jam ketika aku mulai menginginkan sesuatu untuk dibeli. Ini aku lakuin kalau misalnya barang yang mau aku beli itu bukan sesuatu yang sangat aku butuhkan gitu. Nah, untuk membuktikan apakah memang barang tersebut itu pantas untuk dibeli atau sebenarnya aku baik-baik aja kalau misalnya nggak beli barang tersebut, ya caranya itu dengan memberikan waktu untuk aku bisa berpikir secara rasional gitu loh, agar aku itu tidak terjebak dalam belanja impulsif. Nah, kalau misalnya dalam kurun waktu segitu, terus aku kayak masih memikirkan barang tersebut, terus kayak misalnya aku ngerasa bahwa barang tersebut itu akan improving myself, ya aku beli juga sih sebenarnya. Tapi kadang sering juga aku berpikir bahwa kayaknya ya udah deh, aku nggak terlalu mikirin juga kok selama itu gitu, jadi ya udah nggak jadi beli gitu. Intinya sih aku memberikan diri aku waktu untuk berpikir gitu, agar aku tuh nggak impulsif aja. Selanjutnya, tips yang kedua adalah mencari alternatif lain. Nah, ini tuh udah sering banget aku lakuin ya, terutama ketika aku itu menjadi ibu baru gitu. Nah, waktu anak aku itu under 2 tahun, aku itu sering banget termakan iklan gitu loh. Kayak misalnya mainan anak terutama. Kayak mainan ini bisa mengasah sensori motorik, bisa mengasah kecerdasan kognitif dan lain-lain sebagainya. Nah, pasti ibu-ibu baru yang baru punya anak satu itu pasti relate deh kalau misalnya ada mainan yang kayak bagus nih untuk menunjang perkembangan anak kita, itu pasti kita tuh pengen banget beli kan. Nah, aku juga dulu tuh sering banget termakan iklan dan end up aku beli barang tersebut gitu. Nah, padahal ketika aku mulai berpikir bahwa mainan-mainan tersebut itu ternyata harganya nggak murah, aku mulai berpikir untuk mencari alternatif lain, dan ternyata banyak banget, terutama yang kita udah punya di rumah gitu ya. Kayak misalnya sensori motorik, kita bisa menggunakan beras, kita bisa menggunakan kain bulu dan sebagainya lah ya, dan itu banyak banget.
Dan kita juga bisa berkreasi sendiri, kita juga bisa membuat mainan anak kita sendiri dari bahan-bahan yang memang udah ada di rumah gitu loh. Dan caranya juga udah banyak tersebar di internet juga gitu loh, cara membuat mainan-mainan untuk mengasah kecerdasan anak, untuk mengasah motorik, sensori motorik, untuk menunjang perkembangan mereka gitu. Ternyata itu tuh udah banyak banget alternatifnya, dan ternyata kita tidak perlu lagi membuang terlalu banyak uang untuk membeli mainan-mainan tersebut. Nah, itu sih yang bener-bener aku praktekin banget ketika aku menjadi seorang ibu. Selanjutnya, tips yang ketiga adalah list pro dan kontra. Membuat list pro dan kontra dari keputusan membeli sesuatu. Kayak misalnya nih, ketika kita ingin membeli suatu barang. Nah, kita tuh harus berpikir kontranya apa aja sih ketika kita memutuskan untuk membeli barang tersebut. Misalnya yang pertama kontranya itu kita mengeluarkan banyak uang gitu ya, which is itu akan mengurangi tabungan kita. Nah, kemudian yang kedua, apakah rumah kita, apakah tempat kita tinggal itu masih punya space untuk barang tersebut, ataukah sebenarnya barang tersebut itu terlalu nggak penting untuk kita simpan di rumah kita yang udah penuh sesak. Dan sebenarnya itu ketika aku mencoba melis pro dan kontra itu, kebanyakan aku itu menemukan kontranya gitu loh ketika ingin membeli suatu barang. Jadinya ya itu membantu aku untuk memutuskan, oh ya udah deh, berarti lebih baik kayaknya barang ini nggak aku beli gitu loh. Tips yang keempat adalah hindari godaan. Hindari godaan ini bisa berarti kita itu unsubscribe penawaran dari suatu produk. Karena kan biasanya itu ada kan ya di email atau di WhatsApp atau bahkan di SMS gitu ya, tentang penawaran diskon dari suatu produk yang pernah kita beli. Nah, kalau bisa kita unsubscribe itu semua. Terus, yang paling penting juga, hindari scrolling online shop ketika kita itu nggak lagi butuh apapun gitu loh. Jangan misalnya kita di waktu-waktu free gitu ya, terus kayak iseng aja scrolling e-commerce atau misalnya online shop, terus kita kayak menghabiskan waktu untuk scrolling itu, dan ujung-ujungnya kita melihat ada satu barang yang sebenarnya kita nggak butuh tapi harganya cukup murah, kemudian hal itu tuh kayaknya lucu deh kalau kita punya. Atau kadang gini ya, sebenarnya kita itu nggak butuh sama sekali barang itu, tapi kayak kita tuh berusaha mencari alasan supaya kita butuh dengan barang itu gitu kan ya. Nah, kadang-kadang juga kayak gitu, sehingga ini penting banget untuk menghindari scrolling e-commerce atau online shop itu ketika memang kita nggak lagi butuh apa-apa. Tips terakhir di video kali ini adalah mempertimbangkan financial goals. Karena biasanya yang paling mendistraksi kita dari mencapai financial goals itu ketika ya belanja-belanja yang nggak gitu penting. Sadar nggak sadar itu sebenarnya itu sih yang membuat tabungan kita itu nggak nyampe ke goalsnya gitu loh. Kayak misalnya tujuan kita di tahun ini harus punya tabungan segini, tapi karena kita belanja hal-hal yang nggak penting, jadi nggak kerasa goals itu tuh nggak nyampe gitu. Dan keseringan kita juga nggak sadar bahwa kita tuh udah banyak spending money untuk hal-hal yang non-essential. Jadi ya sebenarnya kita tuh baik-baik aja kok kalau misalnya nggak beli barang itu. Oke, itulah tadi beberapa tips di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi. Bye!